Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hafizanallah jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah binikmatillah wa fadlihi alaina jami'an wa ala kulli muslim wa muslimat, di pagi hari yang berbahagia ini dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya, kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir yang telah kita sampaikan sebelumnya dari tafsir Juz'il Amma atau tafsir Juz'is Salasin, tafsir Juz' Amma karena dimulai dari Amma Yatasa'alun, atau dikenal dengan tafsir Juz' 30, dengan menjadikan buku panduannya adalah kitab tafsir At-Tashil li Ta'wil Tanzil allafahu Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Taib. Dan terakhir pembahasan kita masih melanjutkan akhir dari surat Al-Buruj, ya. Yang punya kitabnya itu bisa dilihat, ya, ini dari firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-10 sampai terakhir, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq, sampai kepada akhir, ya, surah ini, bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Dan syarah ataupun tafsir yang disebutkan oleh penulis di sini sudah kita bacakan sebagiannya. Sejauh yang anak ingat, kita lanjutkan saja insyaallah karena cukup lama liburnya. Ya, sempat beberapa kali level-level PPKM dari sebelum Ramadan atau setelah Syawal, ya, kita sudah mulai ini, anak lupa. Taib. Kita langsung kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Sejauh yang saya ketahui ini sudah kita bacakan penjelasan dari beliau tentang firman Allah taala, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sudah kita bacakan apa itu adzabu jahannam dan apa itu adzabul hariq, siksaan yang membakar, dikarenakan mereka dahulunya telah membakar kaum muslimin. Ya, tafsirannya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungguhnya orang-orang yang beriman melakukan amal saleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai di bawahnya. Dzalikal fauzul kabir, dan itulah kemenangan yang besar. Dan ini tidak terlalu panjang dijelaskan oleh beliau. Adapun selanjutnya, inna batasya rabbika lasyadid, seperti yang sudah kita jelaskan secara lughatan, batasyun adalah intiqam. Inna batasya rabbik, ya, batasyun itu pukulan, siksaan, intiqam dari Allah Subhanahu wa taala itu syadid. Inna batasya rabbika syadidun, ya. La syadidun, lamnya ini adalah qarinah dari inna, menunjukkan takkid. Ya, innallaha la ghafurur rahim, sering gitu, ya. Inna batasya rabbika la syadid. La-nya itu pendek, jangan dibaca panjang. Ya, karena kalau dibaca panjang jadi kebalikan maknanya. Ya, jangan dibaca inna batasya rabbika la syadid. Itu jadi kebalikan maknanya. Sesungguhnya siksaan Rabbmu itu, ya, enggak pedih, enggak syadid. Jadi menyepelekan Allah. Oleh karena itu, bagi yang tidak bisa berbahasa Arab,
Ya, sangat-sangat dianjurkan untuk belajar tajwid. Ya, gitu ya, untuk belajar tajwid. Tapi yang paling utama itu bahasa Arabnya. Karena orang yang bisa bahasa Arab tidak mungkin dia baca panjang. Ya. Tidak mungkin dia membaca itu panjang karena dia tahu maknanya akan berkebalikan. Taib. Inna batasya rabbika lasyadid. Sungguh intiqam Rabbmu, siksaan Rabbmu, azab Rabbmu itu ya keras, syadid, sangatlah keras. Kita akan bacakan di sini, yang punya bukunya mungkin bisa dilihat di firman Allah Subhanahu wa taala, ya, inna batasya rabbika lasyadid. Ini merupakan tasliyah, hiburan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk orang-orang yang beriman, bahwasanya orang-orang yang jahat, yang suka mengganggu kaum muslimin, yang menyiksa kaum muslimin, mereka diancam oleh Allah taala dengan kalimat inna batasya rabbika lasyadid. Saking ayat ini, batash itu memang sebuah pukulan, dobrakan yang sangat kuat gitu ya. Sehingga dulu saya pernah dapati ada sebagian ya mengatasnamakan pengajian, tapi di dalamnya juga ada latihan-latihan bela diri, tapi dibumbui dengan tenaga dalam atau tenaga luar. Dan di antara kalimat wirid yang mereka ya dawamkan itu ini, inna batasya rabbika lasyadid. Kalau mukul baca itu, inna batasya rabbika lasyadid, pukul katanya. Itu bisa terpental, walaupun tangan belum sampai ke tubuh musuh, itu bisa terpental. Ya begitu ya. Jadi wiridnya begitu, inna batasya rabbika. Tapi jangan diikuti, itu salah. Maksudnya demikianlah kebid'ahan itu, mencaplok ayat yang kira-kira itu kelihatan, wah ini bagus, ini keras kayaknya ini. Nah, itu ya dipakai untuk amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ini juga sudah kita jelaskan ya, sejauh yang Anda tahu ini sudah. Ada beberapa tafsiran para ulama tentang ayat ini. Innahu huwa yubdi'u wa yu'idu. Sungguhnya dia Allah yang memulai dan yang mengulangi. Nah, beberapa ulama memberikan tafsiran bahwasanya maknanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memulai penciptaan dan dia pula lah nanti yang mengulangi setelah dihancurkan di dalam tanah, sudah binasa di dalam tanah, sudah ya tulang belulang sudah berpencar ke sana kemari. Allah mampu untuk yu'iduhu. Yani annahu huwa yubdi'ul khalqa wa yu'iduhu. Allah lah yang memulai penciptaan dan dia mampu untuk mengulanginya lagi. Ada sebagian mentafsirkan demikian. Ada sebagian lagi mengatakan bahwasanya innahu huwa yubdi'u wa yu'id, huwa yubdi'u al-'adzab wa yukarriruhu. Dialah Allah taala yang mampu memulai siksaan itu, kemudian dia mampu untuk mengulanginya lagi. Sehingga orang-orang yang berada di dalam api neraka mendapatkan siksaan yang berulang-ulang. Setiap kali gosong ataupun hangus kulitnya diganti lagi kulit yang baru, kan begitu. Ada juga sebagian mengatakan masih berkaitan dengan azab, bahwasanya Allah taala yang mampu memberikan siksaan bagi orang-orang kafir di dunia dan nanti diulangi lagi di akhirat. Nah, itu ya tafsiran-tafsiran para ulama tentang innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Jadi yang paling banyak para ulama mentafsirkan di khalqa, penciptaan, tapi ada yang menafsirkan dia di azab, di mana azab. Allah mampu memulai azab itu dan dia ulang lagi, dia mampu. Orang yang dahulunya semasa di dunia sudah tertimpa azab, Allah taala mampu untuk mengulang kembali, dia dapat lagi di akhirat azab. Nauzubillah. Ya, taib. Demikian para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Taib, mungkin kita mulai dari ininya saja, kita bacakan di halaman 242. Mungkin kalau sama halamannya. Soal pertanyaan qaulu ta'ala al-Majid. Firman Allah taala al-Majid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsy al-Majid. Wa huwal ghafurul wadud, itu jelas ya bahwasanya dia Maha Pengampun lagi Maha Wadud. Ya, ini Maha penyayang dari waddah, mawaddah. Allah taala itu sangat penyayang.
Wal ghafuru al wadud itu dari fiil wadda, ya waddu mawaddah, makanya sering kita bilang mawaddah, ya. Salah satu isim yang mengikuti wazan fa'ul ini dari fiil wadda adalah al wadud. Ini merupakan siyagul mubalaghah. Siyagul mubalaghah itu merupakan satu isim fa'il yang menunjukkan makna bersangatan, ya, sangat penyayang sekali Allah, gitu ya. Al-Ghafur, Allah Ta'ala sangat pengampun sekali. Ya, tidak susah minta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadud juga begitu. Mawaddah yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu Masya Allah, ya, itu sangatlah besar kepada hamba-hambanya. Dzul Arsy Al-Majid, yaitu siapa itu Al-Ghafur, siapa Al-Wadud, ya, ini pemilik arsy, Dzul Arsy, yang punya arsy. Dan kita ketahui bersama semua bahwasanya arsy merupakan makhluk Allah yang paling besar, ya, makhluk Allah Ta'ala yang paling besar. Dan Allah istawa alal arsy, Allah Ta'ala istawa di atas arsy, sehingga menunjukkan Allah Ta'ala di atas segala makhluk, bukan di mana-mana, karena ini merupakan perendahan kepada Allah kalau sekiranya dia bisa di mana-mana, sehingga dipahami Allah itu bisa di bawah telapak kaki. Nah, ini kerendahan untuk Allah, dan Allah maha tinggi. Ketika Allah Ta'ala kita tetapkan maha tinggi al-a'la, maka dia di atas seluruh makhluk. Malaikat pun tidak mampu menjangkau ketinggian Allah, karena malaikat naik turun setiap hari. Tidak mungkin malaikat itu di atasnya lagi, Allah di bawahnya mereka. Tidak, ya, Allah Ta'ala paling tinggi, semua makhluk di bawahnya. Bahkan makhluk yang paling besar yaitu al-arsh, karena Allah istawa alal arsh. Jelas? Ya, itu merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Kemudian kata beliau di sini, firman Allah Ta'ala Al-Majid, Dzul Arsy Al-Majid, hal hiya sifatun lillah subhanahu am sifatun lil arsh. Ya, kalimat Al-Majid ini sifat untuk Allah, Al-Ghafur, Al-Wadud, Al-Majid, ataukah Al-Majid ini merupakan sifat untuk arsh? Karena dua-duanya ma'rifah, yang belajar bahasa Arab atau nahu tahulah, gitu ya. Sama-sama ma'rifah. Kemudian memungkinkan dia untuk mensifati kalimat ma'rifah sebelumnya. Di antara kalimat ma'rifah dalam bahasa Arab yang paling terkenal adanya alif lam. Sebuah isim kalau sudah dimasukkan alif lam, makanya dia dikatakan alif lam ma'rifah. Ya, alif lam ma'rifah. Nah, sehingga memungkinkan al-arsh di sini dengan menggunakan alif lam. Nah, al-Majid ini mensifati al-arsh di sampingnya, atau kalimat sebelumnya wa huwal ghafurul wadud mensifati Allah. Taib. Jawabnya kata beliau di sini, wa minal ulama au minal ulama'i man dhabatal majida birraf'i ala annaha sifatun lillah subhanahu wa ta'ala. Di antara para ulama ada yang memutuskan bahwa kalimat al-Majid itu marfu'. Al-Majidu dhammah, karena marfu'nya isim mufrad. Jadi belajar nahwu, ya. Marfu'nya isim mufrad, isim yang menunjukkan makna satu, itu tandanya dhammah. Ya kan? Tandanya dhammah. Tapi kalau dia isim musanna, marfu'nya itu tandanya alif. Ya, misalnya seperti rajulani, rajulaini. Nah, itu ya marfu'nya pakai a gitu. Kalau dia jamak mudzakkar salim, marfu'nya itu dengan waw, muslimuna, nah gitu ya, muslimina. Itu ada kaidahnya, kapan muslimun, kapan muslimin. Itu ya bagi yang belajar bahasa Arab. Dan Al-Quran adalah berbahasa apa? Bahasa Arab, bukan bahasa daerah kita masing-masing. Bahasa Arab aslinya. Sehingga kita kembali kepada kaidah bahasa Arab dalam membahas ini. Ya, maksudnya antum jangan berkecil hati. Belajar lah, gitu ya. Karena kitabullah Al-Quran ini berbahasa Arab, ya, maka semangat kita untuk mempelajari bahasa Arab tersebut agar lebih mudah kita memahami kalamullah. Taib. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya Al-Majid itu dibaca marfu'. Ya, minal ulama man dhabatul majid birraf'i. Birraf'i ini dibaca marfu', Al-Majidu. Kalau dibaca Al-Majidu berarti kalimat Al-Majidu ini sifat untuk ya Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghafuru, Al-Wadudu. Karena kalau Dzul Arsy, Al-Arsh harokatnya apa?
kasrah. Ya, kasrah itu biasa disebut dengan majrur dalam isim, ya. Majrurnya dengan idhofah zu. Zu itu artinya pemilik. Ya, zu itu pemilik. Anta zumalin, kamu ini pemilik harta. Anta zubaitin, kamu ini pemilik rumah misalnya. Seperti itu. Taib. Ya, maka kata para ulama bahwasanya dia dibaca marfu sehingga al-majidu kalau dibaca marfu dia sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah taala dalam surat Hud ayat 83. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul baiti innahu hamidun majid. Ya, hamidun majidun. Nah, ini dalil para ulama yang mengatakan baca al-majidnya itu marfu karena dia sifat untuk Ghafur al-Wadud, al-Ghafur al-Wadud, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ulama iman dobatoha bil kasri atau kasrah. Ada sebagian ulama memutuskan ataupun mengukur bahwasanya kalimat al-majid itu dengan kasrah, al-majidi bacanya. Jadi antum jangan terkejut kalau nanti ada seorang qari bacanya begitu, ya. Ya, innahu huwa yubdi wa yuhid wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majidi fa'a gitu ya. Dzul arsyil majidi. Kalau dia diwakafkan ya nggak kelihatan, ya kan gitu ya. Dzul arsyil majid. Nah, semua sama, mau majidi, majidu dibaca wakaf hilang sudah. Tapi kalau dia wasol disambungkan akan kelihatan harokatnya, apa dia baca marfu ya dengan dhammah ataukah majrur dengan kasrah. Taib. Nah, ulama yang membacanya dengan kasrah ala annaha sifatun lil arsh, karena mereka menganggap kalimat al-majid itu sifat untuk yang terdekat. Kalimat terdekat apa? Al-arsh. Taib. Wa huma qiraatani ma'rufatani. Dan kedua-duanya merupakan qiraah yang ma'ruf. Udah enggak perlu dipanjang lebarkan perbedaannya. Ya, ini merupakan qiraah yang ma'ruf. Fa bi ayyihi ma qara al-qari famusibun. Maka dengan bacaan yang manapun seorang qari membacanya benar. Jelas ya? Benar seperti itu. Taib. Wa huwal ghafurul wadudu Dzul arsyil majidi atau dzul arsyil majidu fa'alul lima yuridu. Taib. Oke, jelas. Berikutnya manhum al-junud al-mazkuraini fi qoulihi ta'ala hal ataka hadithul junud. Siapa mereka al-junud? Ya, ini manhumul junudul mazkurina. Ya, fi qouli ta'ala, siapakah mereka al-junud yang mereka disebutkan dalam firman Allah taala? Hal ataka hadithul junud. Junud pasukan, tentara. Dia merupakan kalimat jamak, plural dari kalimat mufrad, kalimat tunggal. Kata tunggalnya adalah jundun. Ya, jamaknya adalah junud. Jundun seorang tentara atau seorang pasukan. Jundani dua orang, kan begitu. Junudun itu jamaknya. Ya, tentara kecil ditasghir jadi Junaidun, makanya ada namanya Junaid. Ada nggak nama Junaid? Nah, tentara kecil. Taib. Nah, siapakah mereka yang dimaksud tentara atau pasukan-pasukan ini dalam firman Allah Ta'ala? Hal ataka hadithul junud. Apakah telah datang kepadamu ya Muhammad cerita tentang pasukan-pasukan? Apa ayat setelahnya? Hal ataka hadithul junud. Apa setelahnya? Fir'aun wa Samud. Disebutkan dua saja. Ya, yaitu apakah telah datang kepadamu Muhammad cerita tentang pasukan-pasukan, ya ini Fir'aun dan Samud. Padahal kan banyak umat-umat sebelumnya yang punya pasukan. Kok dikhususkan yang dua ini? Ya, begitu ya. Nah, kata beliau di sini jawabnya hum Fir'aun wa Samud. Yang dimaksud junud dalam ayat tersebut ditafsirkan lagi oleh ayat setelahnya, yaitu Fir'aun wa Samud. Maka kata beliau jawabnya al-junud yang dimaksud itu adalah hum Fir'auna wa Samud. Mereka adalah pasukannya Fir'aun dan Samud. Wal muradu bi Fir'auna huwa junuduhu. Yang dimaksud Fir'aun ya ini junudul Fir'aun, pasukannya Fir'aun.
Wal muradu bis Samud, yang dimaksud dengan Samud adalah qaumus salih, kaumnya Nabi Saleh al-ma'rufun, yang sangat dikenal. Wal muradu bi haditsihim, yang dimaksud dengan cerita mereka, ma waqa'a minhum min kufrin wa inadin wa dhalalin wa zulmin wa ma waqa'a bihim minal azabi wan nikal. Apa yang dimaksud dengan haditsu junud? Cerita kejadian tentang pasukan-pasukan, yakni apa yang terjadi dari mereka berupa kekufuran, penentangan, kesesatan, kezaliman, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diceritakan oleh Allah taala, yakni tentang pasukannya Firaun, ya, dari awal memusuhi Nabi Musa alaihissalam dan yang lainnya, ya, sehingga sampai dibinasakan, diazab, disiksa oleh Allah, itu diceritakan. Ya kan, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kaumnya Samud diceritakan oleh Allah taala dalam banyak ayat. 6. Itu maksudnya hal ataka haditsul junud. Pertanyaan berikutnya, limadza mutsila bi fir'auna wa samud duna ghairihima fi hadzal maqam? Kenapa yang dicontohkan ketika ada pertanyaan hal ataka haditsul junud, kenapa yang dicontohkan hanya Fir'aun, pasukan Fir'aun dan Samud saja? Ya, tanpa selainnya dalam masalah ini. Nah, di sini ada jawaban dari seorang ahlu tafsir juga, Atiyah Salim rahimahullah, di dalam tatimahnya, ya, di dalam catatannya terhadap kitab Adwaul Bayan. Dia mengatakan, hal ataka haditsul junud Fir'auna was Samud, ya, ba'da 'ardi qissati ashabil ukhdudi tasliyatan lil mu'minina wa tathbitan lahum wa zajaran lil musyrikina wa rada'an lahum, jaa bi akhbarin li ba'di man sabaqa minal umami wa fir'auna wa samuda badalun minal junudi wa hum jam'u jundin wa humul kathratu wa ashabul quwwati wa hadithuhu ma qassallahu min khabarihi ma'a Musa wa bani Israil. Kata Atiyah Salim di sini bahwa setelah disampaikan kisah Ashabul Ukhdud sebagai hiburan untuk kaum mukminin dan sebagai penguat untuk mereka dan ancaman bagi orang-orang musyrikin, datang berita dari sebagian orang-orang ataupun umat sebelumnya, terutama dari Fir'aun dan kaumnya Samud. Nah, ini mereka menempati ataupun yang mewakili dari kalimat junud tadi. Ya, junud itu jamak dari jundin. Mereka adalah termasuk kaum yang jumlahnya sangat banyak. Wa ashabul quwah, dan termasuk kaum yang memiliki, ya, kekuatan yang besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menceritakannya ini, ya, menceritakan tentang Fir'aun dan Samud ini. Ya, kisahnya, kejadian mereka itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Musa dan Bani Israil. Wa fi ikhbari fir'auna huna ba'da ashabil ukhdud lima bainahuma minal musyakalah wal musyabahah id fir'auna tagha wa da'a ar-rububiyah. Nah, penyampaian informasi lebih diutamakan Fir'aun di sini setelah adanya kisah Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj. Disebutkan hal ataka haditsul junud Fir'aun wa Samud, padahal awalnya di awal-awal ayat di surah Al-Buruj menceritakan tentang Ashabul Ukhdud. Ya, kemudian kenapa diingatkan tentang Fir'aun dan Samud? Karena adanya kesamaan. Karena adanya kesamaan antara kisahnya Ashabul Ukhdud dengan apa yang dilakukan oleh Fir'aun beserta bala tentaranya dan Samud beserta kaumnya. Itu kata beliau. Ya, ketika kita melihat bahwasanya Fir'aun adalah seorang yang togha, seorang yang melampaui batas, idda'a rububiyah, dia menobatkan dirinya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Ini sama kamaliki ashabil ukhdud. Kalau antum mengikuti ceritanya sebagaimana Malik dari Ashabul Ukhdud, qala li jalisihi, yang dia berkata kepada pengawalnya, apa katanya? Alaka rabbun ghairi, apakah engkau punya Rabb selain aku? Apakah kamu punya Rabb selain aku? Nah, ini menunjukkan bahwasanya adanya kesamaan, ya, dari raja Ashabul Ukhdud ini dengan Fir'aun, sama-sama menobatkan dirinya sebagai Tuhan.
Kan itu kisahnya ya. Antum ikutin kisah ya Ashabul Ukhdud dari awal surah Al-Buruj ini, di mana si Malik tadi merasa dirinya itu adalah Rob karena melihat adanya dari jalisnya pengikutnya itu yang tidak ataupun mengikuti orang lain, mengikuti rahib, ajaran ahlul ibadah tersebut. Taib. Wali ta'dzibihi bani Israil wa taqtilil auladi wa istihya'in nisa'i. Demikian juga bentuk penyiksaan yang dilakukan kepada Bani Israel ya oleh Fir'aun, membunuh anak-anak dan membiarkan para wanita. Wa fi dzalika bala'un mir rabbikum adzin, dan itu merupakan ujian dari Rabbmu yang Maha Agung. Wa li taqdimil ayati wal barahina ala sidqid da'iyah, kemudian disampaikannya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk benarnya seruan tersebut. Idz Musa alaihi salam qaddama li fir'auna min ayati rabbihil kubra, dan pada waktu itu Nabi Musa alaihi salam memperlihatkan ayat-ayat Allah yang besar. Fa arahul ayatal kubra, ya, fakadzdzaba wa asa. Dalam Al-Qur'an mukjizat itu bukan kalimatnya mukjizat ya, tapi pakai apa? Kalimat ayat. Ya, fa arahul ayatal kubra maksudnya Allah Ta'ala ataupun Musa memperlihatkan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Al-Quran antum cari-cari kalimat mukjizat itu nggak ada, ya, tidak ada kalimat mukjizat, itu tidak ada. Yang ada dia ayat kubra. Nah, Nabi Musa alaihi salam memperlihatkan itu. Sebagaimana di sini kata beliau, ghulam dalam kisah Ashabul Ukhdud, si ghulam, si anak muda itu memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ada sisi kesamaan cerita. Nabi Musa memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada Fir'aun. Si ghulam yang akhirnya dia dipanah itu, gitu ya, dia awalnya memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sulitnya dia dibunuh, ya kan? Sulitnya dia dibunuh sampai Allah Ta'ala mengizinkannya dengan ya menyebutkan Bismillahirabbil ghulam. Taib, itu intinya di sini ya, kita tidak terlalu panjang membacakannya. Intinya di situ apa sisi keutamaan kenapa disebutkan Fir'aun dan Tsamud ya dalam kisah Ashabul Ukhdud dalam surat Al-Buruj. Ya, hal ataka haditsul junud Fir'aun wa Tsamud, karena adanya sisi kesamaan cerita. Taib. Kemudian berikutnya soal waddih makna qaulihi ta'ala balil ladzina kafaru fit takdzib. Pertanyaan berikutnya, jelaskan apa makna firman Allah Ta'ala bal alladzina kafaru, bahkan, ya dia dibaca nyambung ya karena lam sukun ya, bal ketemu dengan hamzah wasal ya, balil ladzina, bal alladzina, lamnya sukun, bahkan orang-orang yang telah kafir itu fi takdzib, ya artinya mereka dalam keadaan terus mendustai, tidak pernah tasdik, tidak pernah membenarkan. Itulah orang-orang kafir. Balil ladzina kafaru fit takdzib, bahkan orang-orang kafir itu mendustakan, terus mendustakan, tidak pernah mereka membenarkan. Oleh karena itu benarnya iman seseorang ketika membenarkan apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, itulah benarnya iman. Apapun itu. Makanya di masa sahabat itu tidak banyak masalah. Beda kan sama kita? Dengar ayat Allah istawa alal arsy ar-rahmanu, ya istawa alal arsy, istawa. Kayak apa istawa itu? Ya kan? Itu kita di sini tidak membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Coba sahabat, apa ada mereka tanya sama Nabi, turun ayat ar-rahmanu alal arsy istawa, turun surat At-Toha misalnya kan? Datang sama Nabi, ya Rasulullah, gimana istawanya Allah itu di atas ars? Ada nggak mereka begitu? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka tasdik. Sami'na wa ata'na, udah dengar taati aja. Kalau Allah Ta'ala istawa di atas arsnya, ya sudah, kita benarkan, benar Allah istawa di atas ars. Jangan ditanya bagaimananya, yang penting membenarkannya dulu, karena itu iman. Iman itu bukan menanyakan gimananya Allah. Iman itu membenarkan apa yang datang dari Allah. Selesai, itu iman. Iman itu bukan kita telusuri Allah itu gimana turunnya. Enggak.
Bukan itu iman. Iman itu membenarkan dia, membenarkan. Benar nggak Allah turun di sepertiga malam akhir? Ya benarlah. Karena yang menyampaikan itu orang yang paling benar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang kafir takdzib, bisanya hanya mendustakan saja. Bentuk-bentuk mendustakan ayat dan hadis ini macam-macam ya. Bertanya dengan nada keraguan ini bisa mendustakan. Benar nggak? Kan gitu ya. Gimana istawanya Allah? Nah ini kayak ada rasa dia nggak percaya, kayak ingin mendustai. Hati-hati. Maka ikuti manhajnya sahabat. Tidak ada para sahabat itu turun ayat Allah turun di sepertiga ya malam terakhir ke langit dunia. Kemudian para sahabat, turunnya gimana ya Rasulullah? Ada tidak begitu sahabat? Mana ada? Padahal hadis itu datang kepada mereka lebih dahulu daripada kita. Ya, kenapa? Karena mereka tasdiq, udah membenarkan. Pokoknya apa yang datang dari Allah dan Rasulnya benarkan. Berani-berani kalian dustai, kita perangi, kan begitu. Itu manhajnya sahabat. Ya. Taib. Adapun orang-orang kafir, mereka senantiasa mendustai terus. Balil ladzina kafaru fit takdzib. Nah, pertanyaannya, jelaskan makna firman Allah Ta'ala tersebut. Wa ma wajhul istifadati Rasul sallallahu alaihi wasallam min ittila'ihi ala hadisil junud. Kemudian apa sisi faidah untuk Rasul dari ceritanya al-junud tadi, yaitu pasukan Fir'aun, bala tentara Fir'aun dan Samud. Jawabnya al-ma'na wallahu ta'ala a'lam, dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahuinya. Wala yadhunnu dhann anna haula'il kuffar lam ya'tihim hadisul junud. Agar tidak ada seorang pun yang menyangka bahwasanya orang-orang kafir itu belum datang kepada mereka cerita tentang pasukan-pasukan. Wa ma ahallahu Allahu bihaula'il junud minal azab, dan apa yang Allah Ta'ala timpakan kepada pasukan-pasukan itu berupa azab. Wa ma anzala bihi minan nikal, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka dari ancaman, ya. Bal qad ja'athum akhbarul junudi wa ghairul junudi aidan, bahkan telah datang kepada mereka berita-berita tentang pasukan-pasukan yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka kafir kepada Allah, itu maksudnya. Jadi maksudnya apa sisi faidah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun agar seorang itu tidak menyangka bahwasanya sebelum Nabi tidak ada cerita-cerita ya tentang pasukan sebelumnya lagi. Paham ya? Jadi memang sudah ada juga, bukan hanya kepada Nabi saja diceritakan pasukan-pasukan sebelumnya, tapi orang-orang sebelum Nabi juga sudah mendapatkan cerita tentang orang-orang sebelum, kisah orang sebelumnya yang mereka itu kafir, menyerang para nabi, memusuhi para nabi, pasukan yang jahat, itu sudah diceritakan secara terus-menerus. Taib. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Shaffat. Allah Ta'ala berfirman, wa innakum latamurruna alaihim musbihin, dan sungguh kalian akan melewati di pagi hari tempat yang mereka disiksa ataupun ditimpakan azab. Wa bil laili afala ta'qilun, demikian juga di malam hari, apakah kalian tidak memikirkannya? Ya, ini berkaitan dengan tempat diazabnya kaum Lut, ya. Itu masih bisa disaksikan waktu itu oleh para sahabat bekas-bekasnya. Wa innakum latamurruna, sungguh kalian akan melewati tempat di mana kaum itu disiksa, ya, kaumnya Nabi Lut. Karena memang kaumnya Nabi Lut, perbuatan mereka yang sangat kotor, yang sangat jorok itu ya, mengakibatkan siksaannya itu sangatlah berat. Tidak hanya dihujani dengan batu dari neraka saja, tapi buminya mereka diangkat ke atas, sampai disebutkan oleh para ahli tafsir, oleh Ibnu Abbas, sampai malaikat langit itu mendengar kokok ayam karena diangkat tinggi. Kan gitu ya, diangkat tinggi kemudian dibalik, dihempaskan, baru dilempari batu lagi. Ya, kaum Nabi Lut liwat, homoseksual. Nah, itu ya. Ini berkaitan dengan itu. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Sungguh kalian akan melewati di pagi hari dan di malam hari tempat yang mereka ditimpa siksaan, azab. Wa kama qala ta'ala, wa innahuma labi imamin mubin, dan sungguh keduanya itu ada di sebuah jalan, ya, yang jelas. Ai bi tariqin wadihin limarrah alladzina yamurruna alaih. Jadi jelas
di sebuah jalan yang nanti bisa dilewati oleh orang-orang yang melewatinya. Faqad ja'at hadhil akhbar wa balaghat alladziina kafaru walakinnahu ma'a dzalika kullih fi takdzibin mustamirrin wa inadin daimin wa mukhalafatin zahiratin. Nah, sungguh telah datang berita-berita tentang kaum-kaum sebelumnya yang disiksa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sampai kepada orang-orang kafir. Akan tetapi ya mereka dengan berita-berita ini takdzib, mendustai. Ya, makanya kan urutannya balil ladzina kafaru fit takdzib. Orang-orang kafir kalau diceritakan tentang kisah orang-orang sebelumnya yang berbuat kafir, mereka itu disiksa, gimana kalian masih tetap ya berbuat kafir? Mereka mendustai, itu maksudnya. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Jadi kalau disampaikan kisah-kisah dari sebelumnya, mereka dustai. Ya, mereka mengatakan asatirul awwalin, dongeng orang-orang dulu. Ya, katakan dongeng. Nah, itu dia. Ya, balil ladzina kafaru fi takdzib. Taib. Wa kama qala ta'ala, itu dalam surat Al-Insyiqaq itu ya, balil ladzina kafaru yukadzibun, atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 2, balil ladzina kafaru fi izzatin wa syiqaqin. Fahada sya'nuhum wa dzalika dinuhum mundu zamanin ba'id. Nah, inilah keadaan mereka orang-orang kafir, cara beragama mereka dari zaman dulu memang begitu. Ya. Jadi jangan ada, apakah orang-orang yang dahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat cerita tentang kaum sebelumnya yang dibinasakan juga? Dapat. Tapi mereka mendustakan, tidak membenarkan. Ketika didatangkan ayat kepada mereka bahwasanya ada sebelum kalian kaum yang dibinasakan oleh Allah karena ingkar kepada Allah, mereka dustakan. Akhirnya mereka juga disiksa oleh Allah, timpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Taib. Wa wajhul istifadah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haditsil junud anna fihi tasliyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa sisi faedah untuk Rasulullah diceritakannya kisah-kisah pasukan atau bala tentara ini sebagai tasliyah li Rasul, sebagai hiburan agar Nabi terhibur dalam kondisi dia diintimidasi, dibenci, dimusuhi, diperangi oleh orang-orang kafir, bahwasanya sebelum engkau ya Muhammad telah berlalu ya bala tentara yang besar-besar memusuhi Allah, memusuhi utusan Allah, kami binasakan. Terhibur Nabi. Oh, ini tuh akibatnya. Sehingga Nabi tidak terlalu takut dan tidak terlalu berkecil hati saat dia berdakwah. Ada yang memusuhinya, ada yang memeranginya. Maka Allah Ta'ala sampaikan, ada bala tentara yang lebih besar dari ini sebelum kamu, ya, dari Fir'aun dan kaum Samud. Ya, sudah berlalu, ada sama seperti ini. Jadi tidak perlu khawatir. Taib. Jadi ini hiburan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sisi yang lainnya, wajhuha ayuqal fa in kunta ya Muhammad qad kudzibta min haulail kuffar, atau makna yang lainnya seakan-akan Allah mengatakan begini, ya Muhammad, jika engkau didustai oleh orang-orang kafir itu, fa hadza sya'nul kuffar ma'a ghairika aidon fahum fit takdzib, maka inilah dia keadaan orang-orang kafir ya dan selainmu yang memusuhimu, mereka itu senantiasa dalam keadaan terus-menerus mendustai para rasul. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 34. Walaqad kudzibat rusulun min qablika. Nah, ini hiburan untuk Nabi. Sungguh rasul-rasul sebelummu ya Muhammad juga didustai. Jadi nggak perlu berkecil hati, kok saya ini utusan Tuhan kok dimusuhin. Ya kan? Masih mending antum utusan sebuah lembaga yayasan untuk dakwah ke dalam dimusuhi. Ya kan? Ini utusannya Rabbul Alamin dimusuhi. Bayangkan. Kalau utusan raja, utusan penguasa untuk berdakwah mungkin kan, wah aku dimusuhi nih, nggak tahukah aku ini utusan pemerintah ini. Lah ada yang lebih besar lagi, Nabi Muhammad SAW utusan Allah Subhanahu Wa Taala dimusuhi, dilempari, ya kan, dilempar, dimusuhi, diperangi oleh manusia pada saat itu. Jadi tidak perlu kita berkecil hati sebagai para dai ketika kita dimusuhi oleh sebagian orang. Ada yang lebih mulia dari kita yang tidak hanya diutus oleh manusia kan begitu ya, tapi yang mengutus langsung Robnya manusia dimusuhi.
Ya, jadi ini hiburan juga bagi para duat atau kita semuanya yang senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dimusuhi maka ya bersabarlah. Walaqad kudzibat rusulun min qablika, sungguh telah didustai rasul-rasul sebelummu ya Muhammad. Fasabaru, mereka sabar. Udah gitu aja, mereka sabar, ya sabarlah. Ya, fasabaru ala ma kudzibu, mereka sabar terhadap apa yang didustai. Ya, jangan merasa, nggak tahukah saya ini hafal sekian ayat, hafal hadis, kok dimusuhi kan gitu ya. Tidak perlu berkecil hati, tidak perlu bersedih. Ada yang lebih mulia dari kita juga dimusuhi, ya, oleh orang-orang yang benci dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya itu, wa'udzu, bahkan rasul-rasul sebelummu ya Muhammad diganggu juga sama. Hatta atahum nasruna, sehingga datang kepada mereka pertolongan kami. Wal amrul ladzi yalzamuka idzan an tasbiru kama sabara ulul azmi, dan yang menjadi perkara pokok wajib bagimu adalah sabar sebagaimana sabarnya para nabi ulul azmi minar rusul, wallahu a'lam. Baik, kita selesaikan ya. Berikutnya, waddih al-murada biqaulihi ta'ala, jelaskan maksud dari firman Allah Ta'ala, wallahu min waraihim muhit, dan Allah muhitun min waraihim, itu aslinya ya, wallahu muhitun, khabarnya muhit, Allah itu mampu meliputi, ihatah itu meliputi, meliput, Allah mampu meliput segala sesuatu, bahkan Allah mampu meliput dari belakang mereka, dari arah yang mereka tidak sangka dan tidak duga. Jadi liputan Allah beda sama liputan manusia. Kalau liputan manusia ditutup pintu nggak bisa ngeliput ke dalam, ya kan? Bisa nggak? Orang ketika mau cari berita, mau meliput apa yang terjadi di dalam ruangan, kemudian ditutup pintunya, bisa nggak dia ngeliput? Mana bisa? Ya, mau dia masukkan kamera dari lubang-lubang kan begitu kan supaya dapat? Nggak bisa. Tapi Allah muhit, ya. Allahu min waraihim muhitun. Allah mampu meliputi dari arah belakang mereka. Apa maknanya ini? Jawabnya, li ahlil ilmi fi dzalika aqwal. Ahlul ilmi ada beberapa jawaban ya tentang ayat ini. Yang pertama, wallahu min waraihim muhitun bi a'malihim muhsilaha wa la yakhfa alaihi minha syai' wa huwa mujazihim ala jami'iha wa hadha qaulut Tabari rahimahullah. Maknanya adalah Allah Ta'ala meliputi perbuatan-perbuatan mereka dari arah belakang, maksudnya dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Muhsilaha, dan muhsi itu menghitung, ya, ahsa yuhsi yaitu ihsa, menghitung. Allah mampu menghitung perbuatan mereka. La yakhfa alaihi min hasyi', tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mujazihim ala jami'iha. Allah Ta'ala mampu membalas mereka dengan seluruh apa yang mereka kerjakan. Nah, ini penjelasan dari Imam At-Tabari tentang wallahu min waraihim muhitun. Asani, pendapat yang kedua, makna wallahu min waraihim muhit, annal murada anna Allah Subhanahu wa ta'ala qadirun alaihim qahirun la yafutunahu wa la yu'jizunahu, wa hadha qaulu Ibnu Katsir rahimahullah. Ini pendapatnya Imam Ibnu Katsir, bahwa makna wallahu min waraihim muhit, maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qadirun alaihim, maha kuasa atas mereka, qahirun, ya hampir sama gitu ya. Ya, berkuasa atas mereka, la yafutunahu wa la yu'jizunahu, mereka tidak mampu untuk melewati Allah sehingga Allah enggak tahu. Mereka tidak mampu melemahkan Allah sehingga Allah kelewatan beritanya, enggak bisa. Itu tidak, ya, tidak menimpa Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai manusia itu menganggap bahwasanya ada perbuatan yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu meliputi segala sesuatu. Asalis, pendapat yang ketiga, maknanya wallahu min waraihim muhit, ay annahu subhanahu muhlikuhum wa mu'adzibuhum. Maknanya adalah Allah mampu membinasakan mereka dan menimpakan siksaan kepada mereka. Ya, itu seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 42. Bisa dilihat di situ dalam surat Al-Kahfi 42. Jadi ini tiga pendapat para ulama tentang makna wallahu min waraihim muhitun. Yang pertama apa tadi? Apa tadi? Maknanya kan ada tiga. Yang pertama,
Allah mampu meliputi perbuatan muhsi, mampu menghitung semua perbuatan. Kedua, ya, qadirun alaihim, Allah berkuasa. Yang ketiga, mu'adzibuhum, ya, mampu menimpakan siksaan kepada mereka, ya, dan mampu membinasakan mereka. Terus supaya agak melek lah, jangan tidur. Gini lagi kan kalau ditanya kan. Berikutnya sedikit lagi ya. Waddih makna qaulihi ta'ala bal huwa Qur'anun majidun. Jelaskan makna firman Allah Ta'ala, bahkan, bal sukun lamnya, bahkan huwa, ya, dia kalamullah Qur'anun majid, bal huwa Qur'anun majid, bahkan itu merupakan Qur'an yang mulia. Apa maknanya firman Allah Ta'ala ini? Wallahu a'lam, kata beliau, al makna annal Qur'an alladzi tatluhu ya Muhammad, maknanya bahwasanya sungguhnya Quran ini yang kau baca wahai Muhammad, laisa bisyi'rin, bukan syair, wala bisaj'in, bukan saja'. Ada saja' itu dari bahasa Arab ya, saj'in duluan Arab ya. Syi'rin bukan syair, ya. Wala bisaj'in, Quran itu bukan saja'. Wala bikahanah, bukan pula sebuah hasil perdukunan. Kama wasofu, sebagaimana yang mereka sifati. Wa za'amu, sebagaimana yang mereka duga. Bal huwa Qur'anun majid, bahkan Al-Quran itu merupakan bacaan yang mulia, ay karim. Majidun maknanya karimun. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innahu laqur'anun karim, sungguhnya Al-Quran itu merupakan bacaan yang mulia, fi kitabin maknunin, dalam sebuah catatan atau kitab yang terjaga. Wallahu a'lam. Terakhir, fi qaulihi ta'ala fi lauhin mahfud, di dalam firman Allah Ta'ala ada kalimat di akhir surah Al-Burud, fi lauhin mahfudzin. Mahfud itu dari fi'il hafidha, ya, ini menjaga. Yani isim maf'ul, bentukan dari fi'il hafidha, diambil isim maf'ulnya mahfudz. Ya, ini yang dijaga. Hafidh yang menjaga, isim fa'il, isim maf'ulnya mahfudz yang dijaga. Fi lauhin mahfudz, dalam lauhun secara bahasa itu papan lebar. Ya, makanya lauhatul i'lan, papan pengumuman. Nah, gitu ya. Kalimat ini bisa dipakai, lauhatul i'lan, papan pengumuman, sebuah tempat untuk menulis, ya, papan. Tapi tidak sama, samanya nama tidak mengharuskan samanya hakikat. Gimana lauh yang dimaksud ini sebagai tempat menulis takdir Al-Qur'an? Ya, Allahu a'lam, enggak tahu gimana bentuknya. Allah mengabarkan, kita benarkan. Fi lauhin mahfud min madza, dijaga dari hal apa? Wa mal muradu bil lauh, dan apa yang dimaksud dengan lauh? Maka kata beliau jawabnya, ammal lauhu, adapun makna lauh, faminal ulama iman qala, di antara ulama ada yang berkata huwa ummul kitab, merupakan induknya kitab, induknya tempat mencatat, menulis, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim, dalam surah Al-Zukhruf ayat 4. Sesungguhnya Al-Quran itu berada di ummil kitab, ya, induknya. Itu merupakan induknya kitab. Ladaina, yang ada di sisi kami. La'aliyun hakim, sungguh dia maha tinggi dan maha kokoh. Wa minhum man qala, di antara para ulama ada yang berkata bahwasanya lauh yang dimaksud innahul kitab al-maknun, yang dimaksud adalah kitab yang terjaga. Di qaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun, dalam surah Al-Waqiah ayat 77. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan bacaan yang mulia, berada dalam kitab yang, ya, terjaga, maknun. Wa huwa raji'un ilal awwal amma kaunuhu mahfudz. Dan ini kembali kepada pembahasan yang awal, kata beliau. Adapun keadaan lauh ini mahfudz, fa mahfudzun minaz ziyadah wan nuqsan. Yang dimaksud terjaga di sini, terjaga dari tambahan dan pengurangan. Jadi tidak ada lagi penambahan dan pengurangan. Lauh mahfudz hanya menyimpan catatan yang akan terjadi. Yang di dalamnya kejadian itu ada yang berubah, ya, karena sebab ini, ada yang berubah karena sebab ini.
tapi secara keseluruhan itu tidak ada penambahan lagi dan tidak ada pengurangan. Tinggal mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz, ya, dan Al-Qur'an ada di Lauh Mahfuz, terjaga di sana, terjaga dari penambahan dan pengurangan. Ada yang mengatakan qila mahfuz ay mutsbatun fil lauh, yaitu yang dijaga, yakni yang sudah tetap dalam Lauh Mahfuz. Wa qila mahfuzun minasyayatin, ada yang mengatakan dijaga dari gangguan syaitan, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Al-Qur'an itu tidak bisa didatangi oleh kebatilan dari depan dan dari belakang, karena dia turun dari Allah yang maha, ya, bijaksana dan maha terpuji. Wakila, ada yang mengatakan mahfud fi jabhati Israfil. Makna mahfud yakni terjaga di dalam dahinya malaikat Israfil. Wa qad warada fi dzalika atharun an Anas, yang mana hal itu telah datang asarnya dari Anas radhiyallahu anhu inda At-Tabari, yang disebutkan oleh Imam Tabari dalam tafsirnya At-Tabari. Wallahu a'lam. Nah, itu beberapa pendapat ulama tentang makna Lauh Mahfuz. Taib, selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah selesaikan tafsir dari surat Al-Buruj dari beberapa pertemuan. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan di tafsir surat apa? At-Tariq, ya, insyaallah dalam surat At-Tariq di pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga apa yang telah kita sampaikan dari tafsir surah Al-Buruj dari awal surah Al-Buruj dan sampai selesai ini bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi tambahan kebaikan, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepercayaan kita, keyakinan kita yang kuat terhadap kalamullah, terhadap Al-Qur'an, dan semangat kita untuk mengamalkan Al-Qur'an, terutama mempelajarinya, terutama lagi mempelajari bahasa Al-Qur'an, ya. Ini sering anak ingatkan karena memang manfaatnya sangat besar bagi kita jika kita mampu berbahasa Arab, ya, minimalnya walaupun tidak berbahasa Arab seperti orang Arab, bukan itu yang kita maksud, tapi setidaknya minimalnya mengetahui kata per kata itu apa maknanya, ya, minimalnya itu. Walaupun tidak seperti orang Arab bisa ngomong lancar bahasa Arab, ya, itu mungkin lain lagi gitu ya kelasnya. Taib, Allahu a'lam, ya, itu saja. Tidak ada tanya jawab, ya, tidak usahlah. Antum pintar-pintar sudah semua, insyaallah. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.